Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mahasiswa DKV UPN Veteran Jawa Timur di perkuliahan mata kuliah Nirmana 1. Teman-teman sekalian, pada hari ini, sebagaimana sesuai dengan yang dijadwalkan, ya kita akan membahas satu eh, permasalahan, membahas satu topik ya dalam prinsip desain. Yang mana mungkin beberapa waktu yang lalu sudah dijelaskan tentang apa itu prinsip-prinsip desain. Cuman saya ingin menekankan pada satu aspeknya ya, yang mana sebelum-sebelumnya mungkin sudah ada ya yang sudah dijelaskan oleh Bu Diana dan Bu Widya. Pada pertemuan kali ini saya akan fokus pada aspek yang disebut dengan irama desain. Namun sebelum itu saya ingin kita mulai dengan berdoa lebih dulu ya, berdoa mulai. Selesai. Baik teman-teman sekalian, dalam komposisi desain ya, ada prinsip yang dimana kalau itu tidak dilakukan, maka komposisi itu menjadi kurang tepat, kurang menarik ya. Tanpa komposisi yang tepat antara semua unsur-unsur atau elemen-elemen desain, maka tampilan visualnya jadi tidak enak dipandang. Secara estetika itu kurang. Komposisi pada desain bermakna penataan atau penempatan ya. Setiap unsur-unsur desain tadi menjadi sebuah tatanan layout yang harmonis. Artinya keharmonisan menjadi sebuah aspek yang utama di dalam layout ya. Apa saja elemen itu? Dari garisnya, dari bidangnya, dari bentukannya, dari warna yang dipakai ya, dan lain sebagainya. Itu semua harus dikelola supaya menghasilkan karya desain yang menarik. Artinya, secara visual saja kita belum bicara konten ya. Ya, ada aspek visual yang memang harus diperhatikan. Kita belum bicara tentang apa isi pesannya. Kita belum bicara tentang bagaimana keindahan visualnya dalam aspek teknik gambarnya dan sebagainya. Enggak, kita belum ngomongin tentang itu. Kita baru bicara tentang tatanan visual. Gimana caranya suatu visual itu menjadi tatanan yang harmonis. Ya. Nah, oleh karena itu ada yang disebut dengan prinsip-prinsip desain atau kaidah-kaidah desain atau asas-asas desain. Ya. Yang itu semuanya mengatur bagaimana komposisi yang tepat pada sebuah desain. Jadi kalau teman-teman desain itu dilihat poster ya, dilihat dari jauh saja, ya, itu tanpa kita bisa melihat kontennya, itu dari jauh seharusnya sudah bisa memberikan kesan ini menarik atau tidak. Dari apa dilihatnya? Dari prinsip-prinsip desainnya. Ya, bisa jadi dari bidang yang dipakai, bisa jadi warnanya, bisa jadi bentukannya. Itu semua memberikan komposisi yang menyebabkan seseorang itu menilai dari kejauhan saja itu desain udah menarik. Ya, seperti itu. Nah, kita masuk ke aspek yang hari ini kita bahas, yang hari ini saya akan sampaikan. Aspek yang hari ini kita bahas adalah tentang irama. Ya. Irama dapat disebut sebagai dinamika visual. Ya, dinamika artinya dia bisa berubah-ubah, dinamis. Yakni terdapat kesan gerak. Ada kesan gerak, meskipun dia tidak bergerak, tapi ada kesan untuk seperti itu. Apa kesan gerak itu dari mana? Dari unsur-unsur desain ya, yang kemudian dia terlihat seperti nada. Unsur desain tadi sudah disebutkan, ada garis, ada bidang, ada bentuk, mungkin ada tekstur juga, mungkin ada warna juga, mungkin ada space ya. Space itu bidang yang tidak diberi apapun. Jadi ada ruang gitu ya. Nah, secara ilusif ya, unsur desain tersebut tampak bergerak ya, seperti bergerak. Padahal dia tidak bergerak ya. Dari suatu frekuensi ke frekuensi yang lain. Artinya frekuensi itu dari misalnya dari tinggi rendahnya atau dari posisinya dari bawah atau atasnya dan sebagainya. Dari tangga yang satu ke tangga yang lain atau dari posisi yang satu ke posisi yang lain.
walaupun sebenarnya unsur-unsur tersebut diam. Oke, jadi ini ada sebuah persepsi visual yang dibangun dari tata letak itu tadi, yang kemudian persepsi itu menghasilkan gerak, ya. Ya, jadi posisi-posisi yang diletakkan tadi menimbulkan persepsi tentang visual tadi, ya, yang seolah-olah dia bergerak, ya, gitu. Kemudian irama dapat berbentuk dari pengulangan-pengulangan bisa jadi, ya, repitasi. Ya, misalnya diulang beberapa kali, atau perubahan ukuran dari kecil ke besar, atau gradasi objek yang ditampilkan, misalnya dari warna kuning muda ke kuning tua sampai kemudian ke orange, kemudian ke merah. Itu juga bisa dianggap sebagai irama, ya, dalam visual ini. Irama dapat diterapkan pada setiap unsur desain dengan memberi variasi terhadap ukurannya. Jadi ukurannya bisa jadi divariasi, posisinya juga bisa divariasi, jaraknya, intervalnya, yang tadinya deketan, kemudian merenggang, itu juga bisa menjadi sebuah unsur yang dimainkan di sini. Kemudian jaraknya, kemudian agar itu semua nampak seperti efek bergerak, ya, seperti efek pergerakan. Oke, saya berikan contoh nih salah satunya. Yang paling atas ini adalah contoh bagaimana, ya, posisi garis itu dimainkan bukan hanya dia tinggi rendahnya, tetapi juga posisinya. Yang ini ke atas, makin ke atas, nanti di sini ke bawah lagi, ini mulai naik lagi ke atas. Jadi bukan hanya ukuran garisnya, tetapi juga letaknya, posisinya. Kalau ini dilihat dari interval jaraknya. Ini dari dempet kemudian merenggang. Juga dilihat dari besarnya garis, ketebalan garisnya. Ini dari tebal ke tipis. Ini memberi kesan bergerak. Ya, kemudian ini. Ya, ini juga demikian. Ya, ini bagaimana kemudian gradasi warna ini dari kuning kemudian menuju ke biru tua, ya. Ya, kemudian contoh poster, ya. Ini adalah contoh poster anime Kazega Suyoku Furite Iru, ya. Ini kalau dilihat dia konsisten dengan iramanya, ya, baik anime maupun live action-nya. Dia konsisten dengan menggunakan irama untuk menggambarkan kebersamaan, teamwork, ya, kemudian potensi, ya, dari masing-masing tokoh. Yang itu menarik sekali, ya. Jadi dia diimplementasikan dalam bentuk karya desain itu juga menjadi daya tarik tersendiri. Ya, beda halnya kalau sudut pandang, ya, yang diambil dari poster ini tanpa menonjolkan irama, pasti beda. Ya. Kalau yang ini irama, yang live action cenderung iramanya mereka itu setara dalam hal kecepatan berlarinya, tetapi mereka difoto secara perspektif, sehingga yang paling jauh ini terlihat lebih kecil. Ya, sedangkan yang ini, ya, ini melihat dari sisi kecepatan dari pemain-pemainnya, tokoh-tokohnya, ya, sehingga ini yang tercepat, ya, ini berikutnya sampai yang paling belakang. Kemudian ini ini adalah foto band dari Mr. Children. Ini band pop rock, ya, Jepang. Nah, di sini kita bisa melihat sebetulnya apa yang mereka lakukan ini sebetulnya adalah bentuk irama. Kenapa? Karena mereka bukan hanya berdiri biasa, tapi ini berdiri paling jauh dari kamera, paling depan. Kemudian yang ini, yang kedua, vokalisnya ini di belakangnya tapi agak serong, geser mendekat ke kamera. Kemudian yang ini begitu juga, agak belakang kemudian agak mendekat kamera. Jadi seperti tangga. Jadi secara fotografi sekilas seolah-olah dia
berjajar, tapi sebenarnya enggak. Ini berirama. Ya, kemudian ada space di sini. Ya, ini juga bukan berarti tanpa maksud dan tanpa makna ya. Ini semua merupakan komposisi yang estetis ya, yang bisa diambil dalam konteks fotografi. Kemudian ini juga bagaimana Mr. Children membuat ini cover album aslinya, cuman ini dipakai untuk covernya Spotify mereka. Di dalam cover Spotify mereka itu mereka menggunakan fotografi yang mana mereka melompat, tetapi lompatan-lompatan ini kemudian menjadi menarik. Kenapa? Karena menjadi irama. Ya, ini melompat duluan yang depan, ya, sudah mulai turun, kemudian ini melompat kemudian lebih tinggi, kemudian ini baru memulai dan ini mau turun. Kalau dilihat dari iramanya itu membentuk seperti gelombang. Nah, ini irama. Dalam visual ini disebut irama visual. Ini termasuk dalam prinsip-prinsip desain. Ya. Kenapa kok ini enggak di sana saja, ini mencelat ke sana, ini mencelat ke sini? Enggak. Ya, kenapa? Karena dia kalau tidak dikomposisikan dengan baik, foto-foto ini jadi enggak bermakna. Jadi kurang menarik ya. Jadi komposisi dari foto-foto itu semua memberikan keindahan tersendiri ya kalau kita mengkomposisinya menarik. Kemudian ini adalah foto band dari boyband Korea ya, Super Junior kalau nggak salah. Saya nggak terlalu tahu, tapi ini saya dapatkan dari internet, yang mana mereka juga punya foto yang memberikan kesan irama. Ya, jadi mereka meskipun hanya berdiri dan berpakaian hitam yang sama, mereka punya posisi yang seperti gelombang, seperti itu. Ya, seperti ini. Ini kalau diambil titik di bagian kamera yang dia pegang, ya, itu menjadi sebuah kurva yang menarik. Ya. Atau diambil titiknya dari kepalanya misalnya. Nah, itu menjadi kurva yang menarik. Nah, ini disebut irama. Apakah harus selalu gradasinya halus sekali? Tidak harus. Ya, terkadang ada maksud-maksud tertentu yang membuat irama itu mengalami lonjakan-lonjakan seperti ini. Ya. Nanti teman-teman akan belajar juga tentang prinsip desain yang disebut dengan aksentuasi. Terkadang ada lonjakan ekstrim itu bisa menjadi sebuah penonjolan ya, justru malah hal yang menarik gitu ya. Terkadang jika diperlukan. Kemudian ini juga gitu. Ini adalah tanaman lavender ya. Ini kalau dilihat ya, ini adalah irama. Ya. Meskipun iramanya itu cenderung terlihat monoton, tetapi ketika dia diambil oleh kamera yang berperspektif begini, maka dia jadi dia menjadi menarik ya, seperti itu. Kemudian ini juga irama. Ya, ini juga irama, ini seringkali dipakai dalam nanti mungkin dalam tugas kelima ini juga akan menjadi referensi salah satunya kenapa kok ada irama-irama seperti ini. Kemudian ini juga demikian. Ini juga contoh irama. Yang diiramakan bukan hanya bentuknya, tetapi juga objeknya ya. Maksud saya warnanya. Jadi bentuknya, objeknya, juga warnanya. Ini juga irama. Komposisi antara biru, kehijauan, biru laut, kemudian orange, hitam dan sebagainya. Ini juga memberikan irama. Nah, bagaimana diimplementasikan dalam arsitektur misalnya? Arsitektur itu juga salah satu implementasi dari nirmana yang paling banyak sekali mengadopsi ya prinsip-prinsip desain dalam nirmana. Misalnya ini meskipun nanti teman-teman akan lebih banyak belajar tentang prinsip desain yang 3 dimensi itu di Nirmana 2, tapi ini juga salah satu contoh
irama yang diterapkan di dalam arsitektur. Ini di dalam interior ya, ini juga irama. Ini interior modern cenderung menggunakan bentukan-bentukan yang lebih ekstrim dalam irama itu, ya, yang terkadang itu tidak lagi menggunakan bentukan yang geometris, tapi terkadang kurva-kurva yang tidak simetris ya, yang asimetris. Nah, ini adalah sebuah kafe ya, kafe matcha yang ada di Australia. Ini kafe ini ketika dia dipotret begini, ini akan mendapatkan banyak sekali elemen irama di sini. Yang pertama adalah garis ya dari atas ini maupun dari tembok ini. Kemudian meja yang disusun berderet, kursi yang disusun berderet, kemudian lampu yang disusun berderet, kemudian atap yang bergaris, kemudian tekstur yang ada di sini dan tekstur yang ada di sini. Semuanya ini mengesankan irama visual. Ya. Kemudian ini adalah public bookstore ya. Ini buku-buku bekas kalau ada di Korea ya. Ini adalah terbesar di Korea. Nah, di situ interiornya luar biasa. Kalau dilihat rak bukunya, ini dia mengadopsi elemen-elemen irama ya, pengulangan-pengulangan yang membentuk sebuah irama visual. Ya, dari lorongnya yang berbentuk kerangka setengah lingkaran ya atau 3/4 lingkaran. Ini menarik sekali. Kemudian rak bukunya, kemudian atapnya. Ini semua adalah prinsip-prinsip desain ya yang harus teman-teman pahami. Nah, jadi apa saja yang di elemen desain apa yang dimainkan ya dalam membentuk apa tadi? Irama ini tadi. Ada garis. Yang mananya garis ini definisinya adalah hubungan yang menghubungkan antara dua titik. Ya, ada yang sifatnya straight, lurus, ada yang curve dan lain sebagainya. Line can be used for a wide range of purposes. Just stressing a word or phrases and connecting content to one another, creating patterns and much more. Jadi banyak fungsi garis. Dia bisa untuk menebali sebuah kata-kata atau frase, bisa menghubungkan antara konten satu dengan yang lain ya dan lain sebagainya, macam-macam. Kemudian shape, ada simetris atau bentuk-bentuk dasar seperti ini ya. Ada squares, triangles, kemudian circles, rectangles dan lain sebagainya. Ini semua juga bisa dimainkan. Kemudian value. Value is how light or how dark an area looks. Bagaimana gelap terangnya sebuah area itu bisa dimainkan. Ya ini irama, ini gradasi antara gelap terangnya. Kemudian space. Space is the area around or between elements in the design. It can be used to separate or group information. Use it effectively to give the eye rest. Ya, jadi dia bisa, jadi space itu adalah sesuatu yang disisakan, dibiarkan antara elemen satu dengan elemen lain. Ya, it can be used to separate ya, bisa memisahkan dua elemen yang berbeda atau group information, bisa mengelompokkan informasi-informasi yang sama ya. Jadi misalnya yang sama dia dijarakkan sedikit. Nanti dikasih space, kemudian ada informasi yang lain untuk memisahkan dengan yang lain, dia diberi jarak lagi. Nah, itu gitu. Nah, space ya, give the eye a rest, bisa membuat mata kita itu ringan gitu ya, beristirahat. Define importance, jadi bisa menonjolkan hal-hal yang lebih penting ya. Jadi kalau ada bidang luas kemudian hanya satu titik benda saja di tengah, itu space yang luas ini bisa membuat kita fokus sama yang di tengah dan sebagainya. Kemudian size ini yang paling banyak yang biasanya dimainkan dalam irama. Jadi memainkan besar kecilnya ya. Kemudian tekstur juga bisa. Tadi yang kafe itu juga banyak tekstur ya, lantainya, kemudian temboknya dan sebagainya.
Kemudian color. Color ini juga bisa memainkan irama ya, gitu. Ini contoh lainnya. Bagaimana garis dikomposisikan bisa menarik seperti ini. Ini lampu ya, tapi berasal dari ide-ide garis-garis yang seperti ini. Bagaimana kemudian diimplementasikan dalam layout. Ya, ini misalnya dalam poster. Ya, ini dalam layout template-template layout ya, ini poster juga. Ada repitasi-repitasi yang kemudian itu membentuk sebuah irama visual ya. Itu menariknya teman-teman. Baik, itu yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan kita pemahaman yang cukup ya untuk paling tidak dalam aspek irama dalam prinsip-prinsip desain di Nirmana 1. Itu aja dari saya. Saya Ditya Rahman Yani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.